hafal ko ni Rone. Ako rin hafal Rone. Kau hafal Rone. Ya mayaray. Ha? Rone? Kau hafal? Ha? Ya. Berarti si macam kecak aja ni aja kecil. Kau nah ni memang. Ha? Kau dapat padilah nah. Khatimatun kal Jalaluddin Asy'ayuti rahimallahu taala pitabikah nuhatir sahrilahu, berkata oleh Imam Jal Asy'ayuti, semoga Allah merahmatinya, pada kitabnya Tabikah An-Nuhati Sahrilahu, ra'aitu, aku melihat, kata musannif ini, aku melihat bikhatil qadi, dengan tulisan Qadi Izzuddin Ibnu Jamaah. Diperdapatlah dengan tulisan Syekh Mahyuddin An-Nawawi. Jadi ada ditulis dalam kitabnya itu tulisan Mahyuddin An-Nawawi. Manasahu makara'a ahadun hajir ayat. Apa yang telah menulis ia akannya, makara'a, tidaklah membaca ahadun oleh seseorang, hazir abiyat, akan ini tulisan, wada Allahu ta'ala, dan berdoalah ia akan Allah ta'ala, akibah di belakangnya, bisyai'in, dengan sesuatu, illastajabalahu, kecuali Allah mengijabah baginya orang akan doa-doanya. Wahia hazihi, dan dianya inilah kalimatnya. Coba baca. Ya mayyara mafid dhamiri wa yasma'u antal mu'adiri ma yatawakka'u ya mayyarja li syada'i kulliha ya manila ihi mustaqiya wa mabja'u ya man inu rizki fayakulukun umnun fa inna khaira indaka ajma'u mafid dhamiri wa yasma'u antal mu'adari kulli ma yatawakka'u wa fakri ilaikal wasila fabibri fari ilaika fakri adfa'u malisi wa far'ili babika hila fala in radat tapa ayyubabun aqra'u ya mayara mafid dhamiri wa yasma'u antal ma'aduli kulli ma yatawakka'u in kana fadluka am fakriyam na'u hasali judika antaqna ta'asiya al fadlu ajdalu mawahibu awsa'u. Jadi kalimat ini diperdapati berkata oleh Imam Jalaluddin Asy'ayuti, ya kan, dalam kitabnya An-Nuhati Sahrilahu, aku melihat dengan tulisan Qadi Izzuddin, hakim kalau Qadi kan, Izzuddin Ibnu Jamaah, diperdapat di tulisan Syekh Mahyuddin Ibnu Nawawi, Mahyuddin An-Nawawi. Mahyuddin An-Nawawi, apa yang telah mengarang ia akannya, kata Syekh Jalaluddin Asy'ayuti, itu makara'a, tidak membacalah oleh ahadun, salah seorang, hajir abyad, ini bait-bait, wada Allahu ta'ala, dan berdoalah ia akan Allah ta'ala, akibah di belakangnya bait, bisyai'in, dengan sesuatu, kecuali Allah perkenankan baginya orang akan segala doanya. Jadi sebelum kita bermunajat kepada Allah, kalau kita baca syair ini tadi,
doa ini tadi, maka tidak pernah tidak dikabulkan doa itu, kata Imam Jalaluddin Asyuyuti. Artinya ini salah satu penyebab mudahnya diijabah doa. Tapi ingat ya, kemarin sebanyak apapun doa kita, kembali lagi kepada hadis ini, kalau di dalam diri kita masih ada yang haram, tidak diijabah juga doa. Sampai tangan kita panjangnya ke langit, sampai mati gara-gara itu kan itu ya. Kisah Nabi Musa itu. Limastajabalahu, kata Nabi Musa, kenapa tidak engkau perkenankan ya Allah? Kata Allah apa kepada Nabi Musa? Seandainya tangannya sampai ke langit, bahkan meninggal dia, binasa dia gara-gara berdoa, tidak aku perkenankan doanya, karena ada sesuatu yang haram pada dirinya. Jadi makanya kita kalau sudah seperti itu, sudah ada yang haram, bersihkan dulu. Kan cara membersihkannya tahu kita, kalau hak orang kembalikan. Kalau yang tidak kalau misalnya ahli warisnya siapa sudah meninggal, nggak bisa lagi kita kembalikan, maka harus tobat benar-benar kepada Allah. Jadi selain kita kembalikan hak tersebut kepada yang punyanya, baru kita bertobat kepada Allah untuk membersihkan diri itu daripada dosa tersebut, untuk daripada sesuatu yang haram pada diri kita tadi, harus bertobat. Inilah salah satu doa tadi. Kalau sudah berdoa kita, setelah berdoa kita, sebelum berdoa kita baca ini, maka akan diijabah doa. Apa maknanya? Ya mayyara mafiddamiri wa yasma'u, wahai orang yang melihat apa yang tersembunyi di hati dan maha mendengar. Antal muadda, engkau yang menyediakan likuli, bagi tiap-tiap sesuatu, ma yatawakau, apa yang diharapkan. Ya mayyarji risadaida kuliha, wahai orang yang diharapkan, risadaida kuliha, bagi kesulitan seluruhnya. Kesulitan ya, yang kita harapkan, seluruh kesulitan kita itu tidak ada solusinya kecuali Allah, kan begitu maksudnya. Yaman ilaihi mustaqi wal mabja'u, wahai orang yang kepadanya lah al mustaqi mengadu, tempat mengadu, dan mabjah, tempat berlindung. Yaman khazainu rizkah, wahai orang yang mempunyai gudang-gudang rizki. Pikaulikun ya, pada perkataan kun adalah ia umnun, karuniakanlah. Jadi Allah itu kalau ingin memberikan rezeki kita, cukup dia katakan kun fayakun, ada terus. Maka karuniakanlah. Fa innal khaira indika ajma'u, maka sesungguhnya seluruh kebaikan di sisi engkau itu berhimpun. Mali siwa, apa itu? Par'i ain apa zai? Par'i libabi kahilah. Hah? Apa? Pakri. Oh, malisi wa pikri. Saya lihat di bawahnya, inilah mata nih. Malisi wa pikri ilaika wasilah. Tidak ada bagiku selain pengharapan ilaika, kepada engkau itu, wasilah, perantara. Tidak ada pengharapan kecuali engkau maksudnya. Fabil ibtikari ilaika fakri adepa'u, maka dengan pengharapan kepada engkau fakri adepa, apa maknanya? Kefakiranku adepa, tolakkanlah. Artinya tolonglah. Aduk pau itu kan tolakkan kepakiran, itu maksudnya tolonglah aku, jangan pakir. Wa man laziya,
Hah? Malisiwa. Tidak ada bagiku selain daripada par'i ya. Hah? Ka ya. Di kitab Kufa yang ada titiknya. Kar'i libabi kahilah. Tidak ada bagiku selain apa? Ketukan bagi pintu engkau itu hilah cara. Tidak ada caraku mengetuk pintu engkau. Maksudnya ngetuk pintu rahmat Allah. Fala in radatta, maka jika engkau tolak, fa'ayil babul afra, maka di mana pintu lagi aku ketuk. Ini merayu Allah supaya diijabah doa. Kita begitulah berdoa itu, penuh harap kita sehingga kita rayulah Allah itu supaya dikabulkan doanya. Bukan berarti itu Allah benci kepada kita merayu dengan kalimat seperti itu, Allah makin memperkenankan. Beda kalau orang manusia, semakin banyak rayuannya semakin tahu dia itu bergombal, ya kan. Rayuan gombal, orang kalau banyak rayuannya itu tanda dia pendusta. Tapi kalau hamba merayu kepada Allah itu tandanya dia sangat berharap. Nggak mungkin kita main-main kepada yang maha pencipta. Hasali judika antak natu Asia. Apa maknanya, Dewi? Hah? Ya, minal wa malaji lagi. Dan orang yang adou aku seru, wahtapu bismihi, dan aku memanggil dengan namanya. Ingkana, jika adalah fadluka, kelebihan karunia engkau, anfakri, daripada hajatku yamna'u, tercegah. Jadi pada orang yang aku seru dengan namanya, maksudnya dengan Allah, jika adalah karunia engkau daripada hajatku, kepakiranku itu tercegah, hasali judika antaknatu Asia. Hasa, maha sucilah bagi kedermawanan engkau, antaknata, bahwa engkau apa? Membuat putus asa akan orang bermaksiat. Jadi maha suci engkau ya Allah, dengan sebab kedermawanan engkau tidak mungkin membuat putus asa orang yang bermaksiat. Al-fadlu akan karunia engkau, azazi ajjalu, yang sangat besar, lagi mawahibu, maha pemberi, lagi ausa'u, maha luas pemberiannya. Jadi Allah nggak mungkin membuat kecewa orang yang bermaksiat, yang sudah meminta kepada Allah dengan segala kedermawanannya. Jadi itu kalimat ini, kata Imam Sayuti, kalau ingin kita diijabah doa kita, maka kalimat ini dibaca, baru kita berdoa. Itu jarang sekali orang tidak diijabah doanya setelah membaca kalimat ini. Makanya kalau kita ada hajat-hajat yang baik tadi, itu kita bacalah kalimat ini dulu, syair ini tadi, ya mayara tadi. Dan apa namanya itu, bahkan kalimat ya arhamar rahimin 3 kali kita ucapkan, kata malaikat tadi, maka berdoalah karena permohonan kamu itu, apa namanya itu, kalimat ya arhamar rahimin kamu tadi itu sudah dikabulkan, diterima. Maka jadi itu makanya ya arhamar rahimin itu juga boleh bagus kita amalkan yang ada di bekal khairat itu. Ya arhamar rahimin, baru ini tadi ya mayara tadi, karena itu semuanya kalimat-kalimat merayu Allah Ta'ala, kalimat-kalimat yang memudahkan doa kita untuk diijabah. Ini tadi kan tidak dikabulkan ya doa orang yang membaca ini di belakang doa, mengiringi dia akan doanya. Artinya setelah ini baru berdoa.
berdoa. Karena kalimat ini sebenarnya itu sudah doa, ya kan? Tapi ini lebih cenderung semacam syair daripada apa nama itu, syair siapa namanya itu di dalam kitab bekal khairat yang Jumat kita baca, itu sunat dibaca di hari Jumat atau malam Jumat. Enggak ingat kalian? Yang kita baca di Jumat itu, Ilahilas, itu syairnya siapa itu? Abu Nawas. Ilahilas itu kan kalimat rayuan, merayu Allah itu, atau kalimat memohon taubat. Artinya pengakuan diri kita itu berdosa, tetapi penuh harap juga dengan rahmat Allah dan ampunan Allah. Ini tadi kan pengakuan kita juga betapa berharapnya kita diijabah doa kita, padahal kita itu orang yang banyak maksiat. Maka Allah kan sebagaimana dalam hadis, Allah itu malu dia kepada hambanya ketika hambanya sudah menengadahkan tangan ke langit, tetapi ketika dia turunkan tangannya tadi itu tidak membawa apa-apa. Ini juga semuanya anjuran bagaimana supaya kita berdoa yang banyak. Paham itu? Wallahu a'lam bishawab.